wabarakatuh. Halo anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bersama Bu Lian di video pembelajaran prakarya. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kerajinan serat kelas 7 KD 3.1 dan KD 4.1. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai kerajinan serat alam kelas 7 KD 3.1 dan 4.1. Nah, di KD 3.1 dan 4.1 ini tujuan pembelajarannya seperti yang Ibu tuliskan di layar ya. Jadi di situ ada ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Jadi setelah mempelajari pengertian serat alam, peserta didik mampu menjelaskan jenis dan karakteristik serat alam dengan rinci. Kemudian setelah memahami jenis seratnya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis karakteristik masing-masing serat alam dengan tepat. Lalu setelah kita tahu ranah kognitifnya, kemudian anak-anak mampu menentukan bahan dan teknik pembuatan produk kerajinan serat dengan tepat. Setelah itu juga anak-anak bisa membangun rasa ingin tahu, daya kreativitas dan inovativitas terhadap produk kerajinan serat alam sesuai dengan potensi daerah setempat. Oke, kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian serat alam. Jadi bahan serat merupakan jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, serat alam itu sendiri ya termasuk bahan baku yang berasal dari alam, khususnya dari hewan atau tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Jadi intinya serat alam itu berarti serat alam yang digunakan sebagai bahan baku tekstil. Kita masuk materi yang berikutnya, jenis bahan kerajinan serat ya. Jadi contohnya ada banyak sekali. Ini Ibu contohkan beberapa contoh kerajinan. Yang pertama ada sapu lidi, kemudian tas anyaman, piring anyaman, atap jerami maupun pakaian yang sering kita gunakan sehari-hari. Itu semuanya berasal dari serat. Yang pertama, untuk proses pengolahan produk kerajinan dari bahan serat alam itu ada 4 langkah. Jadi ada pemintalan benang ya. Di sini kapas itu dipintal menjadi benang. Kemudian langkah kedua ada penggulungan benang. Nanti kalau benang sudah digulung, kemudian diberikan pewarnaan dengan cara dicelupkan. Setelah itu dijemur. Kemudian langkah terakhir itu ditenun menjadi kain, bisa menggunakan alat manual maupun mesin. Kita masuk ke jenis dan karakteristik dari kerajinan bahan serat yang terutama dari tumbuhan. Nah, ini ada 4 klasifikasinya yang akan kita pelajari. Yang pertama ada serat dari biji, itu contohnya ada kapas dan kapuk. Kemudian ada serat dari batang, contohnya ada anggrek, rosella, rami atau agel. Kemudian mahkota dewa, pelepah pisang. Kemudian yang ketiga ada serat dari daun, itu contohnya ada daun pandan, kemudian daun enceng gondok, daun nanas, dan yang terakhir serat dari buah. Nah, contohnya dari buah kelapa atau buah jagung. Kita masuk ke contoh yang pertama, ini serat dari biji, ada kapas atau kapuk ya. Meskipun saat ini kapas itu sangat jarang digunakan sebagai bahan baku tekstil ya, karena sekarang itu lebih sering digunakan sebagai bahan kosmetik. Tetapi meskipun begitu, masih ada beberapa jenis kerajinan yang dihasilkan dari kapas. Contohnya bisa membuat boneka, bantal hias, ataupun gantungan kunci yang lain. Karakteristik dari bahan yang terbuat dari kapas itu bahannya terasa dingin, kemudian sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan juga bakteri. Nah, anak-anak di sini Ibu tekankan mengenai rentan terhadap jamur dan bakteri. Jadi hampir semua serat yang berasal dari serat tumbuhan itu rentan terhadap jamur dan bakteri. Maka dari itu untuk proses pengolahannya supaya lebih awet bisa dijemur
di bawah terik matahari itu sampai benar-benar kering, atau sebelum dijemur bisa direndam dulu dengan zat pengawet atau menggunakan larutan natrium benzoat. Kemudian yang contoh berikutnya, ini serat yang dimanfaatkan bagian batangnya ada tali rami atau agel. Ini ada contoh gambarnya di sebelah kiri. Ini biasanya dibuat sebagai kerajinan tangan ya. Ini asal daunnya dari pohon sejenis palem bernama gebang. Nah, ini kalian bisa membeli tali ini di beberapa toko kerajinan. Untuk kerajinannya bisa dibuat tas, kemudian bisa dibuat dompet dan lain-lain. Kemudian contoh lain dari kerajinan yang dimanfaatkan bagian batangnya ada pelepah pisang. Ini juga bisa dimanfaatkan ya seratnya untuk dijadikan tas, sendal, bingkai lampu atau produk lain. Bagaimana cara pemanfaatannya? Jadi ini batang pohon pisang yang masih utuh dalam keadaan segar, kemudian dijemur, kemudian dikelupas. Setelah benar-benar kering baru dijadikan bahan kerajinan. Seperti di situ ada gambar sendal ya, itu dibuat sendal. Kemudian berikutnya ada eceng gondok. Ini contoh dari serat yang dimanfaatkan bagian daunnya. Nah, tanaman eceng gondok ini ditemukan di permukaan air ya, tetapi dia memiliki karakteristik serat yang cukup kuat. Nah, sebelum digunakan sebagai bahan kerajinan, eceng gondok harus dipilih yang tua, kemudian dijemur kurang lebih selama 7 hari ya, supaya eceng gondok itu bisa kering dengan sempurna, kemudian dalam keadaan bersih, lentur, tidak tumbuh jamur dan tidak rusak ataupun busuk. Setelah itu baru eceng gondok bisa digunakan untuk membuat kerajinan anyaman. Berikutnya, selain eceng gondok yang dimanfaatkan bagian daunnya, bisa daun pandan ya. Meskipun di kehidupan sehari-hari di dapur itu biasanya daun pandan digunakan sebagai penyedap makanan ataupun pewarna alami, tetapi di bagian kerajinan ini daun pandan bisa dimanfaatkan sebagai bahan serat untuk dibuat kerajinan. Bisa dibuat tas, kemudian tikar atau hiasan dinding yang lain. Berikutnya untuk dimanfaatkan bagian buahnya, ini cukup unik ya. Jadi di jagung itu ada kulitnya. Nah, kulit jagung itu atau kelobot jagung bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan serat. Itu nanti cara penggunaannya bisa dikeringkan terlebih dahulu, kemudian bisa dibuat hiasan bunga, daun, pajangan dan sebagainya. Jadi memang harus dikeringkan terlebih dahulu atau sebelumnya bisa direbus dengan pewarna biar menjadi warna-warni seperti itu. Baru dibentuk sesuai keinginan apabila ingin dibuat menjadi bunga atau hiasan dinding. Kemudian serat dari buah selain itu juga memanfaatkan buah kelapa. Ini yang dimanfaatkan bagian sabutnya ya, sama di bagian kulitnya. Kelapa itu nanti diambil seratnya atau sabutnya, itu bisa digunakan untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Itu kalau belum dihias. Tetapi kalau untuk dibuat hiasan itu bisa dibuat gantungan kunci, bisa dibuat berbagai hal yang sangat berguna seperti itu. Kemudian berikutnya ada jenis dan karakteristik bahan serat hewan. Ini ada dua, yang pertama serat dari stapel, kemudian yang kedua serat dari filamen. Ibu mulai terlebih dahulu serat dari stapel. Nah, ini dia berarti serat yang berbentuk rambut hewan atau sering kita sebut dengan istilah wool. Contohnya serat dari bulu domba, bulu alpaka, bulu unta atau bulu kelinci dan hewan lainnya yang memiliki rambut ya. Kemudian karakteristiknya dia cukup unik ya, karena agak kuat, tidak berkilau, keriting, memiliki kekenyalan yang tinggi, elastisitas tinggi, tahan terhadap panas, jamur dan bakteri. Kemudian serat dari filamen, ini seratnya biasanya berbentuk jaringan, biasanya berasal dari larva ulat sutra yang berbentuk kepompong. Nah, kepompong inilah yang kemudian seratnya dipintal menjadi benang. Contohnya itu berarti serat yang berasal dari ulat sutra.
Karakteristiknya ini sangat bagus ya, jadi dia memiliki karakteristik yang berkilau, sangat halus, mudah terbakar, tidak mudah kusut, daya serapnya tinggi, tahan panas dan jamur. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya serat dari hewan itu biasanya lebih tahan terhadap panas, jamur dan bakteri ketimbang serat dari tumbuhan. Begitu ya. Sekian. Nah, itu saja yang dapat Bulian sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bulian sampaikan bisa bermanfaat dan membantu anak-anak dalam memahami materi kerajinan serat alam. Terima kasih.